Hamlet Pradipa, warga Waikana, nasabah yang merasa ditipu PT Solid Golden Berjangka Bandar Lampung, beberapa waktu lalu protes dan menuntut pihak perusahaan SGB untuk mengembalikan uang sejumlah nasabah yang Pradipa sempat mengamuk karena merasa dihalang-halangi untuk bertemu pimpinan perusahaan. Akibat perbuatan nasabah ini, pihak PT SGB merasa dirugikan. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dengan tuduhan pengancaman serta pencemaran nama baik. Dalam jumpa persnya kepada awak media, pihak PT SGB membantah tuduhan penipuan yang dilontarkan oleh sejumlah nasabah. PT SGB adalah perusahaan pialang berizin resmi dari Badan Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Komoditi di bawah Kementerian Perdagangan. PT SGB tidak pernah menjadi pengelola dana nasabah, melainkan sebagai broker bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi perdagangan berjangka komoditi bersifat high risk dan high return. Bisa untung besar tetapi juga bisa rugi. Sebelum bergabung, para nasabah sudah dijelaskan mengenai keuntungan dan resiko yang akan ditanggung. Menurut pihak perusahaan, akibat perbuatan nasabah tersebut mengakibatkan citra dan reputasi perusahaan SGB menurun dan tercemar. Untuk mengatasi hal itu, kini pihak perusahaan menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian atas tindak pidana yang dilakukan oleh nasabah tersebut. Jadi secara khusus ya, kaitan dengan bagaimana antisipasi langkah-langkah ke depan dan hal untuk mengatasi situasi setelah tanggal 27 kemarin 2013. Secara spesifik, manajemen SGB di tingkat pusat sudah menginstruksikan kepada seluruh jabatannya, yakni tetap memegang teguh marwah daripada industri ini yang harus selalu berpacu pada atau mengacu kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh BPI. Itu secara prinsip ya. Artinya apa? Bahwa proses edukasi masyarakat harus ditingkatkan. Sosialisasi, kegiatan, aktivitas, bahkan dalam semacam agenda konferensi pers ini juga bagian daripada sosialisasi, itu juga harus tetap kita tingkatkan di seluruh cabang. Khusus di tingkatan cabang Lampung, upaya sosialisasi, upaya edukasi, memperkenalkan secara langsung, ini loh industri berjangka, ini loh sesungguhnya bahwa di dalam industri berjangka itu prinsipnya adalah bagaimana masyarakat itu bisa menjadi usahawan yang baik dia berposisi sebagai pedagang maupun dia berposisi sebagai konsumen. Nah, karena sangat memungkinkan situasi. Karena di dalam industri berjangka itu pada prinsipnya sebagaimana yang sudah ditetapkan dan sudah diatur di dalam undang-undang itu bahwa ada prinsip high risk, high return. Di tengah-tengah tingginya resiko, dia juga tingginya peluang untuk balik modal dalam bentuk profit ataupun yang lain. Nah, posisi itulah yang menjadi marwah manajemen SGB pusat untuk menegaskan kepada kantor cabang, khususnya kantor cabang Lampung, agar selalu menekankan prinsip edukasi, menekankan prinsip-prinsip sosialisasi yang harus dilakukan setransparan mungkin, menggandeng insan media, menggandeng insan akademik, dan melibatkan para stakeholder yang terkait di dalam industri ini. Itu kira-kira antisipasi yang bisa kita lakukan untuk saat ini guna mendongkrak nilai transaksi yang memang khususnya di kantor cabang Lampung mengalami penurunan ya. Sebagaimana tadi sudah disampaikan secara resmi oleh Bapak Kepala Cabang Pak Ugo. Terima kasih. Yang kita tanyakan di sini termasuk dari rekan-rekan sendiri terkait masalah laporan kita ke Polres Bandar Lampung. Yang menjadi permasalahan kita di sini apa yang memicu kita untuk laporan ke Polres Bandar Lampung? Apakah oknum tersebut telah melakukan pengancaman secara personal, pencemaran baik, ataukah merugikan perusahaan PT Solid sendiri? Yang kedua sendiri Bang, pertanyaan dari rekan-rekan yang dibuat saya, sanggahan kita terhadap dugaan-dugaan tudingan-tudingan oleh oknum mantan marketing sendiri itu
seperti apa dari kita sangka kan dia berkata dia investasi bodong dari abal-abal nggak jelas legalitasnya. Apa sangkaan kita dari kita tentang kita juga? Makasih. Terlapor kepada Polresta Bandar Lampung sebagaimana surat laporan yang sudah saya pegang ini, itu adalah memang yang pertama itu ada ancaman kekerasan yang mengakibatkan pada keselamatan daripada yang pertama baik pimpinan kantor cabang Lampung yakni Bapak Sudarsono Wibowo dan juga beberapa wakil pialang yang ada di kantor kami. Tentu akibat daripada hal itu ini menjadikan kami suatu perusahaan ya kita harus menghormati proses hukum karena dia sudah melakukan tindakan pidana berupa pengancaman yang dimaksud ya kita kemudian melaporkan ini kepada pihak yang berwajib sehingga dalam proses tersebut kita juga menyampaikan kepada pihak yang berwenang selain ada ancaman yang dimaksud kepada beberapa pegawai yang ada di kantor cabang baik pimpinan cabang, wakil pialang yang ada di kantor cabang ini, maka akibat daripada tindakan yang dilakukan oleh terlapor yang pada tanggal 27 April melakukan proses dan mendatangi secara anarkis sebagaimana yang kemarin sudah beredar ya videonya di beberapa media massa maupun media sosial, maka secara otomatis reputasi maupun citra maupun kelembagaan daripada Solid Gold khususnya di cabang Lampung ini mengalami penurunan dan tercemar. Untuk mengatasi hal itu tentu kita serahkan mekanismenya kepada pihak yang berwenang untuk melakukan proses hukum terhadap dugaan tindak pidana yang sudah kita laporkan tersebut. Demikian, terima kasih. Ini mau nanya ini aja buat informasi di Setambah ini di sini ada jelasnya hingga kuartal 1 tahun 2020 transaksinya 17.000 sekian meningkat 69% dibandingkan tahun lalu. Itu buat Solid Lampung pas seluruh Indonesia itu ya. Beres nanti dirasakan. Ya, terima kasih tanyanya. Kalau ini kita berdasarkan data dari kita yang pasti tercatat di Lini dan Serjaka, kita mengkompar dari kuartal 1 tahun 2020 dan dari kuartal 1 2019 itu kalau untuk global Solid Gold Jakarta di seluruh pusat dan cabang cabang. Mungkin ada tambahan sedikit yang mengenai untuk Solid Gold Lampung ya. Setelah dampaknya setelah tanggal 27 dan sebelum 27. Jadi untuk khusus SG Lampung ya, sebelum bulan April ya, Januari, Februari, Maret, April. Maret itu untuk transaksi Solid Gold sendiri masih berjumlah 1.420 lot Di Lampung. di Lampung 1.470 lot. April masih 980, mulai turun. Setelah April tanggal 27 kemarin sampai hari ini baru 300 lot. Artinya di sini kita mengalami penurunan transaksi setelah dampak dari tanggal 27 itu. Kepercayaan nasabah sangat turun drastis. Itu untuk tambahan dampak dari tanggal terkait. Di sini kita sebagai kepala cabang Solid Gold Lampung sangat turun banget omset kita karena kita pendapatan kita itu dari transaksi, bukan dari jumlah investasi tapi dari transaksi dalam bentuk komisi yang tadi saya sebut. Setiap transaksi kena $15. Di situ datang kisaran 70, sekarang tuh sampai 2 minggu ini 20, 21, 20, 21. Ini
ini dampaknya. Nah, untuk mengantisipasi ini ya, makanya kita komitmen kita mendekatin karena kita mendekatin media supaya edukasi ini muncul lagi. Nah, insya Allah kita setelah COVID, nanti kalau sudah setelah COVID, kita mau mengundang badan terkait, yaitu mungkin Bapepti, BPJ, atau clearing berjangka untuk mulai mengedukasi. Karena potensial Lampung itu sangat-sangat potensial sekali. Karena pertama untuk komoditi ya, komoditi itu ya karet, ya lada putih, ya bukan hanya emas saja, tapi di sini ada karet, ada lada putih, ada kopi, itu termasuk kita transaksikan juga. Ya, ini untuk sebenarnya ngangkat pesan dari Bapepti kemarin kepada saya bersama untuk industri perdagangan berjangka ini tolong ditingkatkan untuk hal yang ini multilateral ini. Terima kasih dari saya dan Usai disambangi nasabah 24 April 2020 di kantor PT Solid Gold Berjangka atau SGB Cabang Lampung, permasalahan ini berbuntut panjang. Manajemen PT SGB resmi melaporkan salah satu nasabah yang juga mantan marketing SGB ke pihak kepolisian Resort Kota Bandar Lampung atas tindakan pengancaman serta pencemaran nama baik perusahaan. Pimpinan cabang PT SGB Cabang Lampung, Sudarsono Wibowo, membantah tuduhan penipuan yang dilontarkan oleh sejumlah nasabah. Dirinya mengklaim PT SGB adalah perusahaan pialang berizin resmi dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi di bawah Kementerian Perdagangan. Penyampaian ini telah kami lakukan sebelum nasabah bergabung. Ini artinya PT SGB telah menjalankan amanat peraturan dan perundang-undangan dengan memberikan informasi secara terbuka, termasuk mekanisme transaksi, perjanjian mengenai hak dan kewajiban nasabah, edukasi terkait manajemen risiko dan trading rule atau peraturan yang berlaku di bidang PBK. Sudarsono menambahkan pihak perusahaan tidak pernah menjadi pengelola dana nasabah, melainkan sebagai broker bagi nasabah yang ingin melakukan transaksi.